Hadirin hadirat, barangkali saya ingin mengurai masalah maulid sini agak komprehensif, terperinci, mulai dari sejarah historis terjadinya maulid ini. Kira-kira tahun 1899 terjadi perang yang namanya Perang Salib. Perang apa, Bu? Perang Salib. Tentara Prancis, Inggris, dan Jerman menyerang Mesir untuk dijajah tentunya. Saat itu di Kahirah, yang sekarang namanya Kairo, ada seorang sultan yang setingkat dengan gubernur kalau zaman sekarang, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, memimpin perlawanan terhadap para salibis ini. Namun dikalahkan oleh tentara salib, sampai-sampai tentara salib ini menguasai Yerusalem dan Masjidil Aqsa berhasil mereka rubah menjadi gereja. Saat itulah muncul satu gagasan dari Sultan Al-Ayyubi tadi, Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana caranya membangkitkan semangat umat Islam untuk bisa memenangkan perang salib itu. Akhirnya muncullah gagasan membuat maulid, peringatan terhadap perjalanan sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Melalui maulid itulah bangkit semangat umat Islam, bangkit daya juang umat Islam untuk melawan tentara salib yang akhirnya dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan mampu merebut kembali Masjidil Aqsa di Yerusalem dan dirubah kembali menjadi sebuah masjid sampai sekarang ini. Nah, itu awal mula daripada maulid. Nah, kemudian status hukumnya apa? Apakah ini sunnah? Apakah ini haram? Apakah ini bid'ah? Maulid hukumnya apa, Pak? Apa? Bid'ah. Betul, pintar, Pak. Apa artinya bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ada hal baru yang baik, ada hal baru yang sesat. Bid'ah di zaman Nabi ada. Contoh, ketika Rasulullah pulang Mi'raj, beliau turun ke bumi, panggil Bilal. Wahai Bilal, apakah amalanmu selama ini sehingga aku mendengar suara terumpahmu di surga? Jadi suara terumpah Bilal terdengar di surga. Nabi tanya, apa amalan kamu wahai Bilal? Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya sholat puasa sama seperti para sahabat yang lain. Tidak, kamu pasti punya amalan yang istimewa. Barangkali ini ya Rasulullah, saya selalu mengabadikan wudhu. Batal wudhu, ambil lagi. Batal wudhu, ambil lagi. Bukan hanya waktu mau sholat saja, tapi Bilal mengabadikan wudhu. Ini bid'ah di zaman Nabi. Nabi tidak melakukan itu, tapi bid'ah hasanah. Paham? Di zaman sahabat juga ada bid'ah. Contoh, ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Mukminin, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, ini yang namanya hafiz Quran udah hampir habis. Dulu, Bu, yang namanya Al-Quran nggak ada kitabnya, nggak ada tuh yang namanya kitab suci. Al-Quran nggak ada. Al-Quran ada di dalam benak, di dalam hafalan para hafiz Quran. Mereka sekarang sudah tinggal sedikit ya Amirul Mukminin. Kalau mereka mati, maka
Al-Quran akan hilang, Islam akan hilang bersama Al-Quran. Lalu apa pendapatmu? Bagaimana kalau Al-Quran ini kita bukukan, kita kodifikasikan, kita buat kitabnya? Apa jawab Amirul Mukminin? Saya tidak berani wahai Umar, itu bid'ah. Nabi tidak melakukan hal itu, saya tidak berani melakukan bid'ah. Lalu jawab Umar bin Khattab, tapi ini bid'ah hasanah ya Amirul Mukminin, tapi saya tidak berani. Oke, kalau sampean tidak berani, mau tanggung jawab? Kalau nanti mereka pada mati nggak ada Quran, Islam tidak dikenal oleh manusia setelah kita. Berpikir Sayyidina Abu Bakar Siddiq, benar juga kamu, silakan, mari kita bukukan Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran bid'ah. Nah, begitulah termasuk maulid yang sekarang ini, itu bid'ah. Saya mau tanya, bid'ah hasanah itu harusnya baik untuk umat. Saya mau tanya, maulid manfaat apa tidak? Mudarat apa tidak? Bagus apa jelek? Dalam ini Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, perbuatan yang baik, maka dia akan menerima pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapat siksanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Kira-kira ini status hukum daripada maulid bid'ah hasanah. Namun ada saudara kita yang mengatakan ini dolalah. Dia ambil hadis yang berbunyi, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, dalam neraka. Ini artinya, ini hadis sahih. Artinya inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benar keterangan kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin, sebaik-baik bimbingan Muhammad atau al-hadis, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan, muhdatsatuha, merubah-rubah Al-Quran dan hadis, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap merubah Al-Quran dan hadis namanya bid'ah, dhalalah, setiap kesesatan neraka. Itu arti hadisnya sebetulnya. Relevan dengan hadis lain yang berbunyi, man fassara al-Quran wal hadis bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan hadis dan Quran berdasarkan kepalanya sendiri, maka sama saja dia dengan memesan tempat di neraka. Jadi hadis ini nggak ada kaitannya sama maulid, nggak ada kaitannya sama tahlilan, nggak ada kaitannya sama hal-hal muamalah lain. Yang bid'ah dhalalah masuk neraka itu merubah-rubah Al-Qur'an, merubah-rubah. Contoh, saudara kita Ahmadiyah, dia merubah Quran, merubah hadis. Yang mana? Contoh, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukan bapak dari anak-anak kalian, tapi Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah, dan Nabi penutup, khataman Nabi.
Mereka bilang, oh ada nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Bid'ah, dolalah, merubah Quran dan merubah hadis. Yang mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Ini hadis sahih. Mereka merubah, ada nabi setelah Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ini bid'ah, dolalah, finnar. Faham? Faham? Jadi maulid tahlilan itu bid'ah, bid'ah hasanah. Boleh saya minum? Nah sekarang apa manfaat daripada maulid itu? Paling tidak satu, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu dalam rangka meningkatkan perjuangan daya juang umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, menteladani perjuangan Nabi, tentunya juga menteladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya kita mengadakan maulid. Oleh karena itu pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka taat. Ya, untuk bisa taat kita harus cinta. Untuk bisa cinta harus kenal. Betul? Betul? Nggak kenal nggak mungkin sayang, nggak sayang nggak mungkin cinta, nggak cinta nggak mungkin taat. Paham? Oleh karena itu mari kita tingkatkan pengenalan kita terhadap beliau. Pertama dari nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diklaim sebagai nabi yang terbesar, teragung di antara 124.000 nabi. Ada berapa nabi, Pak? 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi ada 313 rasul. Beliau adalah nabi dan rasul yang teragung di antara semuanya. Paling tidak dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena teritorial dakwah beliau itu tidak sama dengan teritorial dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya untuk bangsanya masing-masing, Pak. Contoh Nabi Lut alaihi salam hanya diutus Allah untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam diutus hanya untuk bangsa Ad. Nabi Saleh alaihi salam hanya untuk bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam hanya diutus Allah untuk bangsa Israel saja. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak hanya diutus untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia, seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sehingga karena skala beliau, skop beliau internasional, maka beliau dibekali dengan bimbingan kitab suci yang sangat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Beda dengan kitab-kitab suci terdahulu
karena hanya untuk lokal kedaerahan ya kitab sucinya sederhana saja. Zabur, Taurat, Injil itu sederhana, cuman memuat 3 aspek saja: ketuhanan, sejarah, kemanusiaan. Tapi lain dengan Al-Quranul Karim, aspek apapun ada penjelasannya, problematika apapun ada solusinya. Oleh karena itu seorang Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, Arnold Toynbee, siapa Bu? Siapa? Bang Toyib. Arnold Toynbee, ya siapa? Nah, mesti tahu loh. Setelah mempelajari Al-Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Bersyukur nggak jadi umat Islam? Bangga nggak jadi umat Islam? Sholat kagak? Bagus. Kemarin saya ceramah di sebelah Kali Deres. Kali apa tuh? Kali Mampet. Saya tanya begini juga, bangga nggak jadi umat Muhammad? Bangga. Bersyukur nggak jadi umat Islam? Bersyukur. Sholat kagak? Kagak. Ustaz Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu, amin, warhamhu, amin, wa'fu anhu, amin. Beliau sering bilang kalau lagi ceramah, penceramah itu ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'in, mustami'at, pendengar ini ibarat mobil mogok, jadi nggak perlu bensin. Menunggu. Teriak-teriak loh. Ceramah sama nyanyi capean mana coba? Capean mana? Beratan ceramah. Kalau nyanyi itu ada selingan musik, nyanyi sebentar musik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu musik. Istirahat, betul. Coba ceramah lu berhenti 2 menit, orang tinggal. Bukan aus tenggorokan apa? Gatel kering. Nah, begitulah kelebihan yang kedua beliau, yaitu mengenai wilayah dakwah, teritorial dakwah beliau itu internasional. Kalau nabi yang lain lokal kedaerahan. Paham? Yang ketiga masalah sholawat. Kalau secara etimologis dalam tinjauan bahasa, sholawat itu jamak daripada sholat. Sholawat artinya sholat. Paham? Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala sholawat was salatil wusta. Jagalah sholat dan sholat pertengahan. Jadi sholawat itu secara bahasa etimologis adalah sholat. Kalau secara terminologi, hakikatnya lihat orientasinya, arahnya kemana. Kalau dari manusia kepada Tuhan Allah, sholat artinya menyembah. Saya mau sholat kepada Allah, artinya saya mau menyembah
Allah. Kalau dari Allah kepada manusia, sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat salat kepada nabi. Salat di sini bukan berarti menyembah, tapi memuliakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuliakan nabi. Makanya Allah perintah orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, muliakanlah nabi dan hormati nabi dengan sempurna penghormatan. Nah, ini yang namanya sholawat. Nah, kemudian dalam hal ini Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan. Nabi bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memuliakan dia 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan memuliakannya 100 kali. Kita salawat ya. Mau salawat? Yuk tirukan salawat saya, jangan disambut tapi ditirukan. Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita salawat 2 kali, minta sama Allah, ya Allah muliakanlah Nabi sebagaimana engkau telah firmankan. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memuliakan kita 10 kali. Kalau Allah sudah memuliakan manusia, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Makanya sering-seringlah bersolawat, karena dengan solawat itu pada hakikatnya mengundang solawat Allah kepada kita. Amin Allahumma. Nah, kemudian kaitannya dengan tawasul, ya, salawat dengan tawasul. Ini tawasul juga jadi kontroversi, jadi perdebatan di kalangan umat, bahkan ada yang memusyrikan, mengkafirkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku kabulkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Muhammad, katakan kepada manusia kalau mereka bertanya tentang aku, bilang aku dekat. Ujibu da'wati idza da'an, dan aku akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah, itu janji Allah. Minta sama saya kabulkan. Ya Muhammad, kalau ada orang tanya, bilang saya dekat dan saya akan mengabulkan orang yang berdoa. Tapi doa itu ada adabnya, ada aturannya. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan capailah Allah dengan wasilah. Apa artinya wasilah? Perantara, mediator. Perantara itu sunatullah, wasilah itu sunatullah. Saya kasih contoh, orang sakit, ame doa doang baik nggak? Mau baik kudu pakai apa? Minum obat. Obat itu wasilah untuk sembuh. Dengan obat maka penyakit
sembuh. Doa aja, ya Allah sembuhkan saya. Likulli syai'in sababa, segala sesuatu ada kausalitas, sebab akibat. Ini sunatullah. Begitu juga mau ketemu presiden, mau ketemu gubernur, mau minta itu nih dana buat betulin musola, bisa nggak langsung ngomong sama presiden? Oi, bisa nggak? Mesti lewat seknek, mesti lewat deputi, wakil-wakil, baru tuh proposal nyampe. Itu juga dilihat dulu, ini bener nggak proposal. Kalau nggak kenal di bawah, yang lebih kenal di atas. Ini sunatullah. Paham? Nah, jadi orang sholawat, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dibilang musyrik. Di mana musyriknya? Itu salawat itu minta sama Muhammad. Di mana minta sama Muhammad? Ya Rabbi, wahai Allah, betul? Bil Mustafa, dengan Mustafa. Mustafa itu nama lain dari Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, melalui wasilah Muhammad. Bukan wahai Muhammad, tidak. Bil Mustafa, bil Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikanlah hajat-hajatku, hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas ampunannya. Wahai Nabi yang maha luas. Nggak begitu kan? Betul? Syirik apa kagak? Wa bataghu ilaihil wasilah. Jadi salawat itu bukan musyrik. Salawat itu bil wasilah, sesuai perintah Allah. Ada yang bilang, ya wasilah itu kan sholat. Wasta'inu bil sabri wa salah. Minta kepadaku dengan sabar dan sholat. Wasilahnya apa? Sholat. Betul apa enggak? Betul. Ya Rabbi bil Mustafa, wasilahnya Muhammad. Betul apa salah? Betul. Yang penting yang enggak boleh musyrik, yaitu yang diharamkan meminta kepada selain daripada Allah, termasuk kepada Nabi, ini musyrik. Kalau kita minta kepada Nabi, sama juga kalau kita bertuhan kepada sholat, musyrik juga. Tapi kalau sholat sebagai wasilah, Nabi sebagai wasilah, ini memang diperintah sama Allah. Paham? Gimana menurut? Nah, ada satu perintah Allah yang sangat fundamental, yang sering didengungkan oleh para mubaligh, para ulama, tapi sulit untuk diimplementasikan dalam kehidupan beragama. Kalimat apa itu? Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai, jangan pecah belah, jangan berkelahi. Sekarang semua lihat, umat Islam bersatu apa tidak? Bersatu apa tidak? Berantakan. Salah satu faktor apa? Itu ada teman kita yang saling membid'ahkan, mengkafirkan. Ini bid'ah, itu kafir, ini musyrik, padahal tanpa dasar gitu. Yang namanya trending topik sekarang, nasional ataupun internasional, adalah masalah ISIS. Tahu ISIS?
Islamic State of Iraq and Syria. Jadi mereka di Syria perang lawan siapa? Lawan orang Islam juga. Dia rekrut umat Islam dari Indonesia berangkat ke Syria. Mau apa woi berangkat ke sana? Mau jihad, mau bunuh orang. Yang lo bunuh siapa? Umat Islam. Di Yaman dibunuhin umat Islam, dihancurin masjid-masjid. Itu namanya situs-situs sejarah. Kuburan para nabi dulu dibongkarin, dihancurin. Padahal situs itu penting. Kuburan Nabi Yunus penting. Nanti kalau nggak ada bukti sejarah, anak cucu kita bilang, ini si dongeng. Mana buktinya? Kalau ada situs sejarah, tuh kuburan Nabi Yunus, tuh kuburan Nabi Lut, tuh kuburan Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak diprotes oki juga dibongkar tuh kuburan Nabi. Dianggap apa? Musyrik. Gampang banget menuduh orang musyrik. Faham? Ziarah kubur itu bukan musyrik. Kalau kita minta ke kuburan, wahai Bapak, wahai Nabi, saya mintain, itu musyrik. Kan kita doain Nabi, Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Bukan minta, nggak boleh minta, haram, musyrik. Situs-situs sejarah penting buat apa? Bukti sejarah bahwa pernah ada nabi ini, pernah ada nabi itu, ini kerajaannya. Jadi percaya orang mendatang. Loh, ini bukan dongeng. Paham? Dihancurin. Orang-orang yang dibilang ahli bid'ah, matiin. Dia musyrik. Maka terjadilah yang namanya teror. Perang sama teror lain. Kalau perang itu Islam membenarkan perang. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu boleh berperang kalau kamu diperangi. Kita boleh berantem kalau lo dipukul. Artinya dalam konteks defensif, mempertahankan diri, membela diri, boleh perang. Nggak boleh ofensif, ngeduluin, nggak boleh. Itu pun dalam rangka defensif, mempertahankan diri. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Artinya melampaui batas apa? Jangan bunuh yang bukan tentara. Jangan bunuh orang sipil. Jangan bunuh perempuan, anak-anak yang nggak berdosa. Bahkan jangan bunuh binatang dan tanaman. Ini akhlak Islam dalam perang. Boleh perang, itu syaratnya tadi. Defensif, tidak melampaui batas. Tapi apa yang mereka lakukan? Perempuan, anak-anak dibantai, para ulama dibantai. Inna lillahi, dengan tuduhan musyrik, dengan tuduhan kafir. Saya katakan, orang dalam beragama ini cuma 3 kemungkinannya: Islam, kafir, munafik. Semuanya ada kriterianya. Semuanya di bahasa Arab, bahasa Quran. Artinya kafir, ingkar. Artinya Islam, tunduk. Paham? Munafik, mudadzabina baina dzalik. Enggak kesono, enggak kemari. Dibilang Islam, benci banget sama Islam. Dibilang Islam, yang dipilih orang kafir. Ini munafik. Berpihaknya orang kafir tapi Islam. Nah, 3 ini ada kriterianya, ada definisinya. Siapa orang kafir? Kafir ini ada 2. Kafir mutlak,
Yang kedua, wa kafir kitab wa kafir rasul. Kafir mutlak itu siapa? Orang kalau nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama malaikat-malaikatnya, nggak percaya sama nabi-nabinya, nggak percaya sama kitab-kitab sucinya, ini kafir mutlak, 100% kafir. Ada lagi kafir kitab wa kafir rasul. Siapa? Orang-orang Nasrani. Dia beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Musa. Nabi Muhammad dia nggak percaya. Dia beriman kepada kitab-kitab suci, sama Quran nggak percaya. Ini namanya kafir kitab wa kafir rasul. Kalau seorang manusia di lisannya, di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah, saya percaya Muhammad utusan Allah, itu nggak bisa dibilang kafir walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa. Selama di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Islam. Faham? Faham? Ada satu riwayat dalam Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Satu saat datang sekelompok Arab Badui menghadap Nabi. Amanna, ya Nabi, kami telah beriman, kata Arab pegunungan ini. Sebelum Nabi berkomentar, beliau diingatkan oleh Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakannya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, tapi baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam dadamu. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya engkau Rasulullah ya Muhammad, Islam. Gak bisa dibilang kafir. Nah ini mereka, saudara kita ini, pokoknya yang bukan kelompok gue yang ahli bidah, kafir, halal darahnya. Begitu. Inilah sebab terjadi perang saudara. Mereka mengkafirkan saudaranya, menghalalkan darahnya. Padahal orang kafir sendiri ada dua, kafir dhimmi wa kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi umat Islam, itu yang halal darahnya. Orang kafir yang menganiaya umat Islam, itu halal darahnya. Tapi kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam, haram darahnya. Jangan lagi orang Islam. Faham? Faham? Nah inilah kelompok takfiri, justru itu adalah cikal bakal para teroris. Kemarin sudah teridentifikasi ketika ISIS membuat teror di Jalan Tamrin, maka setelah diidentifikasi jelaslah bahwa para teroris itu adalah teman-teman kita yang suka membid'ahkan, yang suka mengkafirkan. Ternyata saudara-saudara kita. Lalu bagaimana kita mengatasi ini? Dalam Undang-Undang Dasar pasal bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 1. Pasal 2, upaya pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Artinya apa? Mengamankan, mempertahankan NKRI bukan hanya tugas polisi dan tentara, tapi kewajiban kita warga negara. Paham? Paham? Terorisme bukan urusan agama. Terror is a political matter, not a religion one. Teror adalah gerakan politik, bukan gerakan agama. Karena tidak ada satu agama pun yang merekomendasikan teror, nggak ada. Apalagi Islam.
Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, kesimpulannya, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi teror bukan gerakan agama, itu gerakan politik. Nggak ada agama pun yang membolehkan pembunuhan tanpa sebab. Betul? Betul. Oleh karena itu Indonesia ini jadi target sarang teroris. Kita wajib untuk mencegah itu. Setuju? Setuju? Caranya bagaimana? Dua hal. Pertama, dengan security approach, yaitu pendekatan keamanan. Kalau Anda melihat orang yang aneh-aneh di tetangga Anda, laporin ke polisi. Pak, ini ada yang aneh-aneh nih. Kayak kemarin di Sukabumi itu, ada kelompok yang nggak bergaul, nggak membaur, pola hidupnya aneh-aneh, menyendiri, eksklusif. Dilaporin benar. Ternyata takfiri, punya agenda teror. Itu pendekatan pertama. Yang kedua, religion approach, pendekatan agama. Artinya apa? Kalau mereka mengkafirkan kita, urusan mereka sama Allah, tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah. Kita nggak boleh mengkafirkan mereka karena ada sanksi. Orang yang mengkafirkan umat Islam yang tidak terbukti kafir, maka dialah yang kafir. Makanya jangan mengkafirkan mereka. Lalu bagaimana? Juga nggak perlu ngegebukin mereka, apalagi membunuh mereka. Tapi religion approach, pendekatan agama. Mari kita ajak dialog, kita rangkul, kita diskusi, adu argumen. Mari ajak ke satu titik ukhuwah Islamiyah. Betul? Setuju? Enggak ada Izzul Islam wal Muslimin tanpa ukhuwah Islamiyah. Jakarta aja nih, kalau umat Islam nggak bersatu, orang lain lagi yang pegang. Betul? Betul? Makanya kalau kita terpecah belah, memang kita dipecah belah. Adanya doktrin-doktrin yang ekstrim, radikal ekstrim, itu mereka yang tanamkan supaya kita terkotak-kotak, supaya kita lemah. Kalau kita bersatu, Masya Allah, kuatnya ini Islam di Indonesia. Karena kita terpecah belah, kita mayoritas tapi di dalam peran minoritas. Betul? Kita bukan tuan rumah, jadi tamu di negeri sendiri. Nah, jadi makanya Islam itu rahmatan lil alamin harus kita budayakan. Kita harus buktikan kepada Indonesia dan dunia, Islam itu bukan teroris, Islam itu bukan radikalis, Islam itu bukan intoleran, Islam bukan anti pluralis. Islam sangat kondusif untuk bergaul bersahabat dengan agama apapun, dengan bangsa apapun. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Hai manusia, aku ciptakan kamu seorang laki-laki dan wanita, dan aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, untuk saling mengenal, saling mencintai, saling menghormati apapun bangsa dan agamanya. Tapi dalam konteks memilih pemimpin, hati-hati. Sekarang perpolitikan nasional sudah dinodai oleh politik transaksional. Tahu politik transaksional? Diperjualbelikan itu politik. Perdagangan politik. Money politik, politik duit.
Jadi sekarang kalau memilih pemimpin boleh wani biro, ukurannya begitu. Lo mau jadi berani bayar berapa? Innalillahi. Ini bahaya kalau politik transaksional tetap membudaya di Indonesia, maka Indonesia yang akan melahirkan para pemimpin yang kapitalis dan tidak kompeten untuk memimpin bangsa. Dan di samping dilarang undang-undang, money politik itu dalam hukum Islam haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok masuk neraka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Udah apa belum? Yang nyogok dan disogok masuk, yang nyogok yang disogok masuk. Kenapa? Karena kalau seseorang memilih seorang pemimpin cuman karena dibayar, sama dia telah menggadaikan negara. Kalau seorang pemimpin dipilih karena dibayar, dia telah menjual akidah. Syarat pemimpin itu 7 dalam terminologi Islam. Kalau kita mengaku sebagai orang Islam, memilih pemimpin ikut Allah, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi. Syaratnya apa? Bukan yang punya duit, bukan yang bayar, tapi yang punya 7 syarat. Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, takwa. Yang keempat, siddiq, benar, punya integritas. Yang keempat, amanah, kredibel, tidak khianat, bisa dipercaya. Yang keenam, fatona, amanah fatona. Yang ketujuh, fatona, cerdas, nggak bodoh. Ini kriteria pemimpin yang harus dipilih oleh umat Islam, bukan yang bayar. Innalillahi. Kalau money politik, kalau politik transaksional tetap kita budayakan, tunggu kehancuran bangsa, tunggu kehancuran umat. Yang kedua, saya ingatkan, di dalam pemilu jangan ada umat Islam yang nggak memilih golput. MUI udah pernah ngeluarin itu tuh fatwa, golput haram. Seandainya ada pemimpin yang sesuai dengan kriteria dia tidak memilih, maka hukumnya memang haram. Nah, jadi kalau kita ngaku Islam, bela Islam, tunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu bisa memimpin. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa jujur, bisa membangun, dan sebagainya. Malu nggak kalau ente dibilang umat Islam nggak ada yang benar? Malu nggak? Mari kita tunjukkan kita mampu. Mayoritas mestinya mengayomi, melindungi minoritas, bukan diayomi, dilindungi minoritas. Malu kan kita, betul? Betul. Tunjukkan kita mayoritas yang harus melindungi, mengayomi minoritas, bahkan kita yang harus mengatur minoritas, bukan diatur oleh minoritas. Dan memilih pemimpin ibadah, ingat, memilih pemimpin ibadah.
Mohon maaf, saya sudahi ceramah saya sampai sini karena memang kondisi saya kurang sehat. Mari kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam tidak ada lagi yang membid'ahkan, mengkafir-kafirkan sesamanya, sehingga dengan demikian kita bisa bersatu li'izil Islam wal muslimin. Amin. Bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita umat Islam diberikan taufik, hidayah dan inayah agar bisa memimpin bangsa ini dalam berbagai level dan tingkatan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kabul insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita, dan atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan saya Roma Irama mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan doa bersama. Jangan bubar dulu Pak, Bu. Kita angkat tangan, tundukkan kepala dengan khusyuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.